Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi Pasar Insinyur Soekarno yang ada di Kabupaten Sukoharjo Kota. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang melakukan penelitian atau melakukan pencarian informasi seputar Pasar Insinyur Soekarno yang ada di Sukoharjo Kota ini, agar bisa mengetahui kondisi pasar terkini. Serta video ini juga kami tujukan kepada Anda, warga Sukoharjo yang saat ini sedang berada di luar kota, merindukan kampung halaman. Semoga video ini dapat mengobati rasa rindu Anda dengan kampung halaman Anda di Sukoharjo. Nah, seperti apa kondisi terkini Pasar Insinyur Soekarno yang ada di Sukoharjo Kota ini? Ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar penjelajahan kami di wilayah Solo Raya lainnya. Di Pasar Insinyur Soekarno ini, ketika kita akan memasuki pasar, kita sudah disediakan dengan tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Tempat cuci tangan ini disediakan oleh PMI yang bertujuan untuk mencegah penularan virus corona. Di bagian halaman bisa kita lihat, Pasar Insinyur Soekarno ini memiliki tempat parkir yang sangat memadai. Untuk parkir roda 2-nya tertata dengan rapi, demikian pula dengan parkir mobil. Tidak perlu bingung untuk mencari tempat parkir karena pasar ini memiliki lahan parkir yang cukup luas. Untuk lokasi pasarnya ini sendiri terletak di jantung kota Sukoharjo. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan balai kota, alun-alun, rumah dinas bupati, dan yang menarik, di seberang jalan pasar ini terdapat kantor Satlantas Sukoharjo. Saat mulai memasuki pasar ini, kita disambut oleh tulisan Sugeng Rawuh yang artinya selamat datang. Saat ini menunjukkan pukul setengah 11 siang. Di sini kita langsung disambut oleh berbagai peralatan rumah tangga, mulai dari alat-alat elektronik dan juga barang-barang lainnya. Termasuk di sini juga terdapat buah-buahan. Pasar Insinyur Soekarno ini memiliki 2 lantai. Pertama, kita akan langsung menuju ke lantai kedua terlebih dahulu untuk melihat ada apa saja di lantai 2 pasar ini. Untuk tangganya sendiri tidak terlalu curam, bahkan di bagian tengah ini juga terdapat kursi untuk ruang tunggu. Jadi bagi Anda yang kelelahan bisa istirahat sejenak di bangku-bangku tadi. Posisi tangganya cukup landai sehingga tidak melelahkan ketika dinaiki. Nah, di lantai 2 ini lebih didominasi oleh toko-toko pakaian. Di sini ada toko mainan anak juga. Tetapi untuk kiosnya sendiri lebih didominasi oleh toko-toko pakaian. Di sini bisa kita lihat terdapat toko baju muslimah yang tentunya memiliki harga terjangkau. Lalu ada toko pakaian dalam juga. Kebetulan di sini kami berkunjung pada hari Rabu pada jam setengah 11 juga, sehingga mungkin untuk kondisi pasar tidak terlalu ramai. Biasanya untuk toko busana ini lebih ramai pada weekend seperti hari Sabtu maupun hari Minggu. Tapi untuk kondisi perekonomian saat ini memang masih belum pulih karena baru saja menuju new normal. Pasar ini juga baru dibuka kembali beberapa hari yang lalu, sehingga untuk beberapa kiosnya masih tutup. Tapi secara keseluruhan sebagian besar pedagang sudah mulai membuka lapaknya. Di sini juga sudah banyak calon pembeli, bisa kita lihat. Di depan terdapat beberapa ibu-ibu yang sedang memilih pakaian. Harusnya toko pakaian ini bisa panen pada lebaran kemarin. Hanya saja karena adanya pandemi corona, maka daya beli konsumen khususnya untuk masalah pakaian menjadi lesu. Lantai 2 Pasar Insinyur Soekarno ini terbilang cukup luas. Sekarang kita coba menuju ke bagian ujung. Di depan sana juga ada tangga yang digunakan sebagai akses menuju ke lantai 2 dari pintu belakang. Nah, di lorong paling ujung ini juga didominasi oleh kios-kios pakaian. Meskipun ada beberapa kios yang masih tutup, tetapi di sini sebagian besar kios sudah mulai buka. Di bagian belakang ini dagangannya juga beragam, mulai dari bantal, tas, hingga pernak-pernik lainnya. Biasanya tempat ini akan mulai ramai, terutama ketika mulai mendekati tahun ajaran baru, karena biasanya ada banyak calon siswa yang membeli tas baru di sini. Yang menarik, di lantai 2 pasar ini juga terdapat jembatan penghubung antara pasar dengan terminal angkutan kota. Di ujung sini ternyata juga masih ada kios pakaian dan juga kios kacamata. Kita sudah sampai di ujung lantai 2 pasar. Di sini terdapat jembatan yang menghubungkan antara kios pasar dengan kios terminal angkutan kota. Jembatan ini melintang di atas Jalan Mayor Sunaryo. Setidaknya terdapat 2 jembatan yang menghubungkan antara pasar dengan terminal angkutan kota. Jembatan yang pertama ada di sini dan jembatan yang kedua ada di seberang sana. Jalan Mayor Sunaryo ini sendiri merupakan penghubung antara pusat kota di Jalan Jenderal Sudirman dengan beberapa objek vital lainnya yang ada di Jalan Mayor Sunaryo seperti Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Kodim, kantor Telkom, dan beberapa objek vital lainnya. Di jalan ini, khususnya pada malam hari, mulai dari jam 3 pagi, bahkan kadang mulai dari jam 12 malam hingga jam 7 pagi,
Biasanya sudah ramai oleh pengunjung dan juga pedagang oprokan. Tapi berhubung saat ini siang hari sehingga jalanan terlihat lengang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menjelajahi kios-kios pasar yang ada di seberang jalan ini. Sayangnya, untuk kios yang ada di seberang jalan ini semuanya terlihat sepi. Selain sepi pembeli, di sini juga sepi pedagang. Di ujung sana hanya terdapat satu kios yang masih buka. Sementara untuk kios-kios lainnya sepertinya jarang digunakan, karena jika melihat dari kondisi tegel dan lantainya ini, sepertinya jarang dilalui. Tetapi sebenarnya untuk pasar Insinyur Soekarno ini memiliki konsep yang sangat baik, karena di sini bisa kita lihat terdapat ruang untuk tempat menyusui. Artinya sejak awal dibangun, pasar ini memang didesain untuk ramah dengan ibu hamil dan menyusui, karena sudah disediakan untuk ruang laktasi. Selain itu, di sini juga terdapat tulisan pos pelayanan kesehatan, sebuah konsep yang sangat bagus. Bisa dibilang untuk pasar tradisional ini memiliki konsep mendekati pasar modern. Di pasar ini juga terdapat musola yang cukup luas. Hanya saja untuk sisi ini sepertinya kondisinya belum begitu terawat. Kita coba lihat ke dalam musolanya. Nah, sebenarnya untuk musolanya sendiri bisa dibilang sangat luas, bisa menampung hingga 50 jamaah. Di sebelahnya terdapat ruang wudhu lengkap dengan toiletnya. Jika melihat bentuk dan ukurannya, sebenarnya musola dan toiletnya ini didesain untuk memiliki kapasitas yang besar. Hanya saja dalam perkembangannya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan lokasi ini menjadi sepi pengunjung dan sepi pedagang. Bagi Anda yang mengetahui penyebabnya, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke bagian bawah. Secara keseluruhan, pasar Insinyur Soekarno ini memiliki total kios berjumlah 636 kios, ditambah dengan los yang berjumlah 387. Kita doakan semoga kondisi ekonomi cepat pulih, agar kios dan los tersebut kembali penuh dan pasar ini kembali ramai dengan pengunjung. Untuk bagian bawah bangunan ini merupakan terminal angkutan kota. Di sini terdapat beberapa angkutan kota yang siap untuk mengantarkan penumpang. Selain itu, yang menarik pada bagian terminal ini juga didominasi oleh warung-warung makanan. Di sini terdapat berbagai macam makanan, mulai dari bakso, nasi, dan berbagai jenis makanan lainnya. Bisa dibilang area ini merupakan kantin bagi para pedagang pasar Insinyur Soekarno. Wilayah bawah ini cukup luas karena merupakan tempat istirahat berbagai angkutan kota. Di bagian ujung terdapat meja biliar yang biasa digunakan oleh para sopir ataupun pedagang sekitar untuk beristirahat dan mengusir kebosanan. Untuk terminal angkutan kota ini juga memiliki konsep yang sangat baik karena terintegrasi dengan pasar Insinyur Soekarno. Di sini sudah disediakan ruang tunggu, kemudian ada slot parkir mobil angkutan sesuai dengan jurusan masing-masing. Di sini ada jurusan Sritek, Banmati, Mulur, dan berbagai jurusan lainnya. Bagi Anda yang punya pengalaman menaiki angkot daerah ini, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Dari terminal angkutan kota ini, sekarang kita akan kembali ke bagian pasar. Tadi kita sudah menjelajahi lantai 2 pasar Insinyur Soekarno. Sekarang kita tinggal menjelajahi lantai 1. Ada apa saja di lantai 1 pasar Insinyur Soekarno ini? Jika tadi kita masuk dari pintu depan, sekarang kita masuk dari pintu samping. Untuk pintu samping ini, lokasi parkirnya juga cukup memadai. Di sini kita disambut oleh ibu-ibu penjual bunga. Jika di lantai 2 tadi didominasi oleh toko pakaian, biasanya untuk lantai 1 ini didominasi oleh kebutuhan pokok. Di sini bisa kita lihat terdapat toko jamu dan toko obat, karena memang Sukoharjo ini terkenal sebagai sentra jamu. Tapi untuk pasar yang menyediakan bahan baku jamu biasanya difokuskan di pasar Nguter. Di sana terdapat berbagai komponen jamu. Kapan-kapan kita akan review pasar Nguter. Sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan. Di sini terdapat barang-barang kebutuhan pokok. Untuk lantai 1 ini lebih dipadati oleh para pengunjung. Sebagai informasi, untuk pasar Insinyur Soekarno ini usia bangunannya masih tergolong baru, karena pasar ini baru saja selesai dibangun pada tahun 2015. Nah, di sebelah kiri kita ini terdapat kios tempat untuk penjualan daging. Untuk penjualan berbagai daging, mulai dari daging ayam, daging sapi, maupun daging ikan, semuanya terdapat di sini. Biasanya untuk tempat penjualan daging memang dijadikan satu, karena di sini sudah disediakan tempat sanitasi. Sudah disediakan wastafel dan saluran pembuangan sebagai tempat untuk mencuci daging. Hanya saja saat ini sudah menginjak jam setengah 11 siang, sehingga untuk kios daging ini sudah mulai sepi. Nah, di sini juga terdapat tenda pasar Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo. Untuk lantai atas memang difokuskan untuk pakaian, sedangkan untuk lantai bawah difokuskan untuk kebutuhan pokok. Nah, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di pintu keluar pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Di pintu keluar ini juga ramai pedagang, serta pada bagian ujung juga sudah disediakan toilet. Selain di dalam pasar, aktivitas perdagangan juga terdapat di kios yang ada di sekitaran pasar.
Biasanya untuk kios yang ada di sekitar pasar ini, biaya sewanya lebih tinggi jika di dalam pasar karena lebih dekat dengan akses pembeli. Tapi secara keseluruhan bisa dibilang Pasar Insinyur Soekarno di Sukoharjo ini merupakan pasar yang cukup besar dan memiliki rancangan desain yang sebenarnya sangat bagus. Kita doakan semoga pasar ini semakin berkembang dan perekonomian warga Sukoharjo dapat semakin makmur. Demikian video seputar penjelajahan kami hari ini di Pasar Insinyur Soekarno yang ada di Sukoharjo Kota. Untuk selanjutnya, Anda ingin penjelajahan di pasar mana? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga bahagia selalu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.